Shalom, aku Diana dari KUL Bukit Kencana. Kami mengadakan KUL setiap sebulan 2 kali, setiap hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Haryati dari KUL Gereja 1. KUL kami adakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Dedi Awang dari KUL AL Jati Makmur. Kami adakan KUL setiap hari Jumat jam 7 malam pada minggu pertama dan ketiga. Salam, nama saya Nurmeda Aritona. Kami berKUL di Bina Lindung setiap hari Kamis, sebulan 2 kali, jam 7 malam. Shalom, saya Nonuela dari KUL Buddha Basi. Kami berKUL setiap hari Senin jam 6 sore. Shalom, saya Ana dari KUL Gotong Royong. Kami biasa berKUL setiap hari Jumat jam 6 sore. Shalom, saya Marieta dari KUL Hosting. Kami berKUL setiap 2 minggu di hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Pangestu dari KUL Gereja 2. Kami berKUL di Minggu siang jam 1, Minggu kedua dan keempat. Shalom, saya Heri Susibawa dari KUL Jatiwaringin, mengadakan KUL tiap hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Stephen Wijaya dari KUL Asyep. KUL diadakan setiap hari Minggu ketiga jam 1 siang. Shalom, saya Febri dari KUL Musik dan Multimedia. Kami berKUL setiap hari Sabtu di minggu keempat jam 3 sore. Shalom, saya Grace dari KUL Pokis Ministry. Kami KUL setiap hari Minggu di minggu ketiga di jam 1 siang. Shalom, saya Kasiada Maruhawa, KUL Jatiluhur. Kami berKUL setiap hari Kamis jam 5 sore. Dan saya mewakili Ibu Ginting dari KUL Jati Bening setiap hari Senin jam 4 sore, 2 kali dalam sebulan. Mari bergabung bersama kami dalam KUL. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ibu Anastasia Rita. Saya tergabung di dalam KUL Muda Paksi, pimpinan Ibu Gembala, Ibu Lela. Di sini saya mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan di dalam keluarga kami, terutama untuk anak kami bernama Christine. Puji Tuhan atas anugerah Tuhan, dia sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya di tahun 2022, dan setelah selesai S1 dia memiliki kerinduan untuk melanjutkan ke S2. Tapi dengan keberadaan ekonomi kami, keluarga kami yang terbatas, rasanya tidak mungkin gitu, karena biaya untuk kuliah itu cukup besar ya. Jadi itu merupakan suatu beban buat saya sebagai orang tuanya, melihat kerinduan anak saya untuk bisa melanjutkan kuliah di S2. Dan kemudian saya di dalam KUL, saya menyampaikan beban doa ini kepada teman-teman KUL kami, untuk kami bersama-sama berdoa, dan puji Tuhan teman-teman semua mendukung di dalam doa. Dan tanpa kami sadari, seperti yang Tuhan firmankan, apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak timbul di dalam hati, itu semua terjadi dalam kehidupan kami, di mana Christine ditawari oleh dosennya untuk melanjutkan S2 dengan biaya penuh dari dosennya. Itu sungguh suatu
anugerah buat kami ya, karena kami sangat tidak menyangka gitu bahwa ternyata dosennya melihat kerinduan Christine untuk bisa melanjutkan S2-nya. Dan puji Tuhan sekarang dia sudah di semester 3 kuliah S2. Oleh karena itu teman-teman Bapak Ibu, di sini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama tergabung di dalam KUL, suatu komunitas yang bisa membangun iman kita kepada Tuhan, di mana kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, di mana kita juga bisa saling melengkapi dan kita bertumbuh bersama-sama untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan dapat memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus.
Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan.
Benar Tuhan, sesuai dengan pujian kami. Kami Kau buat menjadi berharga di mata-Mu. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau kami berharga di mata-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau memberi pengertian, pengurapan baru turun bagi kami semua. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin ada yang mengenal saya, ada yang tidak mengenal saya. Saya sudah hampir 4 tahun beribadah di tempat ini ya. Karena latar belakang saya suami gembala, kami mengembalakan di Karawang, sudah pensiun. Jadi kami bergabung di tempat ini karena Ibu Rahel sebagai sahabat yang luar biasa ya. Jadi kami sudah beribadah hampir 4 tahun di tempat ini. Saya biasa ibadah yang kedua, duduknya di depan situ. Hari ini terima kasih kepada Ibu Rahel yang tim pastoral yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya punya suami satu namanya Iwan Mani ya. Anak saya 3, perempuan, laki-laki 2. Yang perempuan anaknya 2 itu yang setiap minggu saya bawa ke sekolah minggu ya. Jadi luar biasa, kami pun menjadi bersuka cita ya. Saya pun pernah bekerja sebelum penggembalaan, saya bekerja di PT PAL ya, industri kapal laut. Suami saya di industri pesawat terbang bersama-sama dengan almarhum Bapak B.J. Habibie ya, cukup lama, lumayan 15 tahun saya kerja di situ ya, tapi sudah pensiun. Baik, hari ini kita akan belajar tentang murid yang berbuah. Ya, siapa di sini yang merasa dirinya tidak menjadi murid? Ada? Berarti murid semua ya. Kalau murid itu ya diminta kepada kita ya, dipanggil bukan hanya menjadi terang bagi diri kita sendiri ya, tetapi untuk menjadi terang bagi siapa? Bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Untuk itu kita harus apa? Terus diperbaharui, dipertajam supaya apa? Hidup kita menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh semua orang yang sedang membutuhkan saat ini. Amin. Ya, saat ini kita harus menjadi terang. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang baik apa yang jahat? Yang jahat. Makin jahat. Ya. Mari kita buka dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya pikir ini pasti banyak orang yang tahu firman ini ya. Kita baca bergantian Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, baik. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Mari. Kamu memang sudah bersih karena firman yang benar? Ya. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya,
ayat 16 kita baca bersama-sama. Ayat 16. Ya. Mari kita baca 1 2 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Sepertinya kalau kita pun tidak menceritakan Yohanes ini, udah cukup mengerti isinya. Jelas bahwa kita ini adalah ranting. Amin. Tuhan Yesus adalah pokoknya. Itu yang saya katakan tadi ya kepada kita semua ya. Tema bulan ini ya membahas tentang seorang murid, di mana kita bukan hanya menjadi orang percaya, tidak cukup. Kepercayaan sudah keterima gratis, tetapi keselamatan itu kita harus kerjakan. Amin. Ya. Jadi dikatakan di sini harus bertumbuh terus sebagai murid Kristus. Pertanyaannya, apa yang diinginkan Tuhan dari murid-muridnya? Kira-kira ada yang tahu yang Tuhan inginkan dari murid-muridnya? Yang pertama adalah ya, sesungguhnya Tuhan itu menghendaki hati kita. Amin. Hati berbicara tentang iman. Ibrani 11 ayat 6. Coba dibuka, kita baca. 1 2 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jelas. Tuhan menghendaki dari muridnya itu hatinya. Yang kedua, apa yang diinginkan Tuhan? Kita baca dari Lukas 6 ayat 46. Yang kedua, ia juga menghendaki tangan kita. Ini berbicara tentang perbuatan. Amin. Mari kita baca. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi jangan kita bilang Tuhan, Tuhan, apa-apa pun kita nggak lakukan. Ya. Jadi ada dua hal yang Tuhan minta kepada kita sebagai seorang murid. Pertama tadi hati, yang kedua tangan kita. Untuk hal tersebut kita membutuhkan langkah-langkah dan tujuan yang pasti untuk mencapainya. Pertanyaan saya, seorang murid tugasnya apa? Belajar. Ya, seorang murid tugasnya belajar. Seorang murid harus memiliki apa lagi? Kedisiplinan. Agar apa? Yang dia itu diinginkannya dapat tercapai. Jadi seorang murid gak bisa gak belajar. Jangan diam-diam baik, kita gak bisa. Rupanya diminta kita terus belajar. Saya pun sampai hari ini terus belajar firman Tuhan. Amin. Melalui disiplin, seorang murid dilatih dalam hal pembentukan karakter. Jadi banyak yang diminta Tuhan sama kita, karakter ya. Jangan kira kalau orang dari gereja dia bahasa roh bisa menyembuhkan orang ya. Bukan itu yang Tuhan minta terakhir. Dia minta karakter kita. Di gereja juga banyak maling loh, jangan salah. Ya, di gereja pun banyak orang yang tukang bohong, banyak. Jangan kira kalau di gereja kan semua holy, holy, holy. Begitu di luar, haleluya. Itu karena apa? Kita tidak terbiasa mendisiplinkan diri kita, tidak belajar. Ya, kita ini nggak cukup juga dikul. Ya, itu yang Tuhan minta. Nah, untuk itu seorang murid perlu mendapat pelatihan agar semua yang dipelajarinya dapat dilakukan sampai memiliki hasil yang memuaskan. Amin. Nah, nggak mungkin kita mau jadi juara Olimpiade kalau kita nggak belajar, nggak mungkin. Contoh seperti adik kita tadi, dia itu mengolah vokalnya sehingga dia bagus bernyanyinya. Betul? Memang banyak yang sudah Tuhan kasih suara-suara yang bagus, lagi dari Indonesia Timur, dari Sumatera Utara, suaranya luar biasa, melengking, ya. Nah,
Jadi paling tidak ya, hasil akhir seorang murid paling tidak ya menjadi sama seperti gurunya. Betul? Paling tidak ya. Karena apa yang diajarkan guru itu kita ikuti. Jadi dikatakan di sini hidup Kristen itu ya, semua hal-hal yang di atas tadi saya katakan kita ini paling tidak seperti guru. Jadi guru kita adalah siapa? Yesus. Dan tentu kita sebagai muridnya akan menjadi murid Kristus. Amin. Ya, semua hal yang di atas tadi ya membuat hidup Kristen ya, membuat hidup kita ini berbuah banyak. Karena kita sedang dilatih, sedang belajar. Jangan ke Kristen kita sama seperti yang di luar sana. Terus terang aja, saya sudah melihat banyak orang di luar Tuhan tuh banyak yang baik-baik di luar. Betul? Betul kan kok? Di luar sana banyak orang baik-baik loh. Orang gereja malah batu sandungan semua. Tuh, hati-hati kita. Kita ini membawa karakter Kristus. Ya. Jadi hidup Kristen yang berbuah banyak merupakan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan bagi umatnya. Amin. Ya, beberapa langkah yang bisa kita lakukan sesuai firman Tuhan tadi dalam Injil Yohanes 15 ayat 1-8 dikatakan yang pertama, kehendak Yesus bagi pengikutnya berbuah. Amin. Jadi kita harus berbuah ya. Nah, kita lihat dari mana buahnya. Yang pertama karakter kita. Coba, ada yang hafal Galatia 5 ayat 22-23? 9 buah-buah Roh Kudus. Ini loh. Mari coba dibuka. Galatia 5 ayat 22-23. Ini karakter kita. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 buah Roh Kudus ini, inilah karakter kita. Pernah saya ya, Tuhan, kan ada tadi kesabaran ya. Tuhan, saya kasih kesabaran. Ngelihat orang ini, ngelihat itu, ngelihat suami, ngelihat anak, ngelihat ini, ngelihat itu. Tiba-tiba datang. Bukannya sabar kita, malah kita marah-marah. Jadi jangan minta, tapi karakter ini terus dipelajari. Amin. Ya, 9 buah-buah Roh Kudus itu. Jadi pengikutnya kalau mau dia berbuah, dilihat dari karakternya. 9 itu harus ada ya. Di mana kita selidiki, di mana yang belum ada ya Tuhan. Saya pun 99 itu belum semua lulus ya, masih dipelajari terus. Yang kedua terlihat dari mana? Kolose 1 ayat 10-11. Coba kita lihat, banyak firmannya ya, karena kita nggak bisa bicara asal bicara, mesti dibuktikan. Mari kita baca. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, dilihat dari apa? Tingkah laku. Ya, artinya dilihat semua itu dari pertobatan kita. Ya, jangan kita bertobat sama modelnya kayak kemarin, padahal kita sudah dipindahkan ke kerajaan terang. Kalau masih tetap kita seperti itu, berarti kita tidak memperbaharui budi pekerti kita, kehidupan kita, karakter kita. Itu yang saya bilang tadi, di luar sana banyak orang baik, lebih baik dari kita. Kadang-kadang saya bilang, ini ngaku-ngaku anak Tuhan, pendoa pula, tapi sifat karakter itu terlihat. Berarti ini belum pernah menyelesaikan kali ya kepada Tuhan ya, dalam hati saya aja. Kita nggak bisa menghakimi orang ya, hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua dikatakan, apa yang Tuhan lakukan supaya pengikutnya berbuah? Dikatakan, dia mencangkokkan kita kepada Yesus. Roma 11 ayat 17-18. Karena apa di sini dikatakan? Roma 11 ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan
Dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jelas. Ya, dikatakan kita ini dicangkokkan kepada Yesus. Artinya apa? Kita harus tinggal di dalam Dia. Karena ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Amin. Jelas ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Gak bisa kita ini asal ikut. Kata orang ini begini, kata mentor saya begini, kata ibu gembala saya. Enggak, baca aja Alkitab, semua jelas di dalamnya. Ya, kita ini dicangkokkan. Ya, kalau nggak dicangkokkan kita nggak bisa berbuah. Ya, jadi dia juga apa? Dia memberi kita makan. Dia memberi kita apa? Makan. Dia mengangkat kita. Dia memangkas kita, membersihkan kita. Kalau kita dibersihkan Tuhan itu nggak enak. Sepertinya kita dicabutin duri dari tubuhnya, nggak enak. Ditegur aja sama ibu gembala, iya saya dipecat sama bu gembala. Gampang benar ngomongnya. Kita ini sebagai tubuh Kristus saling mengingatkan. Kalau teman kita ada yang jatuh, kita angkat, kita bantu, jangan pulang. Makanya saya bilang repot. Kadang-kadang kita ini terlalu gampang memberikan kata-kata yang negatif kepada teman kita. Akhirnya teman kita, mulai sekarang gak usah teman sama Bu Mary. Dia mah gitu orangnya begini-gini. Ya, karena apa? Apalagi kita sedang diajar menjadi murid, itu banyak hal yang diajar. Ya. Lalu dikatakan lagi apa? Dikatakan dia memangkas itu seperti apa? Ya, Yohanes 15 ayat 6. Seperti ranting yang tidak lagi berbuah yang akhirnya dibakar. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah, contoh ya, saya punya pohon mangga. Berbuah enak ya, kita siram, kita kasih pupuknya ya. Tiap hari saya doain, Tuhan mangga saya nanti berbuah manis-manis yang gede-gede ya. Betul terjadi. Tapi karena mangga ini mengganggu di rumah, suatu waktu saya sedang masak, tiba-tiba saya dengar sepertinya bom jam 12. Tuhan Yesus, apa itu ya? Waduh, mengagetkan. Saya keluar, saya lihat, itu ranting-rantingnya mangga menjatuhkan atap sampai bolong. Saya bilang, hei mangga, mulai hari ini saya tebang kamu, sudah tidak berguna, merusak rumah saya. Waduh, rasa-rasanya dia lagi berbunga padahal ya. Tuhan lagi berbunga loh. Suami saya bilang, udah lama ditebang aja. Waktu ditebang, digergaji, pasti nggak enak proses itu kan. Digergaji, ditebangin, dipatahin, diapain. Gitulah kita kalau mau bersih, mau menjadi murid Tuhan yang mau menghasilkan buah. Amin. Jadi kalau ada proses-proses dari Tuhan, jangan marahin Tuhan, jangan marahin siapapun. Datang berlutut sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Semua pembentukan proses di dalam hidup saya, supaya saya semakin bersih, semakin layak dan berkenan. Amin. Ya itu ya, jadi kalau punya pohon-pohon kan biasa kita siram. Demikian kita itu nyiramnya mau pakai apa? Kita kan ada bacaan hebat ya. Baca hebat itu. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu janji Tuhan banyak. Peristiwa yang sedang terjadi pun ada di Alkitab. Gak usah heran kita. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Amin. Jadi baca hebat ya. Saya bukan promosi, memang itu perlu sekali. Ya akhirnya kita membaca. Kemarin udah selesai, kita kan membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Siapa di sini yang sudah membaca hebat tiap hari? Sedikit sekali ternyata. Baca hebat ya, apalagi sekarang cuma 1 pasal. Kemarin 3. Aduh, kitab Kejadian, kitab apa, 3. Bayangkan itu 3 pasal. Mana ketuanya? Hebat saya. Waduh,
jam 8 pagi kita udah di WA, Bu belum baca. Aduh ya Tuhan Yesus tolong, kita lagi masak, lagi beres-beres, berangkatin anak sekolah. Saya bilang sama dia, Bu jam 8 jangan di WA dulu nanti ya. Itu kan sampai malam laporannya ternyata ya. Jadi kita kadang-kadang, saya nggak tahu ya teman-teman, kalau kami cerita-cerita, aku kadang-kadang nggak sempat baca, udah deh gue laporin aja, sudah membaca, selesai kan, supaya kita nggak ditegur seperti itu. Jadi seperti itu ya, jadi kita perlu terus-menerus membaca Alkitab supaya apa, kita itu terupdate apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Amin ya. Lalu dikatakan apa yang harus kita lakukan, ini yang harus loh ini ya, lakukan supaya kita berbuah. Dikatakan di Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, tinggallah di dalam Kristus, inilah kunci menghasilkan buah baginya. Amin. Ini tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ayat 4 sampai 5. Yohanes, sudah, saya ini pun udah nggak kelihatan loh ya, ini sesuai dengan umur ya. Saya ini bukan umur 46 tahun ya. Jadi ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita harus tinggal. Artinya tinggal membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu bangun, saya nggak tahu ibu-ibu bangun, kami di rumah jam 4:30 dengan 2 cucu itu sudah membangun mesbah. Aduh Bu, ngantuk, nggak bisa duduk. Tuh, kalau kita mau membangun karakter mulai anak-anak, cucu saya kan masih, ya mungkin yang gede udah bisa baca, yang kecil kan belum. Duduk sambil dia kita nyanyi, tapi kalau dia disuruh berdoa, dia langsung bangun. Terima kasih Tuhan Yesus, adek sudah bangun. Coba, hebat. Dia dibangunin nggak mau, tapi kalau disuruh, adek sekarang berdoa, langsung bangun dia. Jadi harus tinggal. Membangun hubungan secara pribadi itu tidak mudah. Ya, kita nggak diminta beberapa jam, mungkin 10-20 menit, tapi kalau tiap hari kita lakukan, tiap hari menjadi gaya hidup. Amin. Ya, jangan kita pula kalau udah ada masalah baru kita, waduh, udah tahu ya gaya-gaya orang yang bermasalah. Tuhan, memang kau luar biasa. Aduh, macamlah dia sampaikan kepada Tuhan. Tetapi ya, kalau biasa-biasa aja, aman-aman begini, lupa semuanya. Itulah sifat kita manusia. Ya, tetapi dikatakan kita kalau membangun rame-rame gampang loh. Begitu WL, apalagi kalau Kak Anto WL, wuduh, haleluya, semuanya sorak-sorai. Coba sendiri, belum tentu bisa, ya kan? Belum tentu ketawa ibu, ya. Lalu dikatakan apalagi yang kita harus lakukan, memenangkan jiwa bagi Kristus. Amanat agung kita harus lakukan sebagai murid Tuhan. Amin. Apalagi hari-hari ini kita everyone. Ya, jangan hanya bilang everyone. One by one. Jadi kalau kita bepergian atau apalah ya gitu ya di suatu tempat, kita jangan suka, kalau saya ya bepergian atau duduk-duduk, kebetulan saya orangnya cepat bisa berkenalan sama orang. Kita berkenalan. Nah, mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Biasa kan menyapa orang kan nggak bayar ya. Kalau nyapa orang kan nggak nyapa, ya nyapa. Mau kemana? Nah, cerita. Lalu nanti, waduh, saya mau melihat contoh. Kalau dia bilang, saya mau melihat keluarga saya sedang sakit sekarat. Di mana Bu? Orang apa Bu? Saya nggak takut nanya yang gitu-gitu karena udah biasa kali ya. Oh gini, yuk mari Bu kita doakan. Saya doain. Saya suruh mereka terima Tuhan Yesus dulu, baru. Ya mesti berani. Itu everyone itu gitu. Sekarang itu penginjilan gak rame-rame, udah gak ada lagi KKR sekarang. Sudah everyone, one by one. Coba, itulah kita diminta menginjil. Artinya kalau kita menginjil itu ya, menghasilkan kebahagiaan. Amin.
Jangan kira kalau kita muji rugi ngapain. Enggak, bahagia. Karena apa? Malaikat Tuhan bersorak-sorai di surga kalau kita membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Buah itu jiwa yang tetap loh ya. Lalu dikatakan apa lagi? Berbagi dengan yang membutuhkan, menghasilkan kebahagiaan juga. Jangan kita pelit-pelit. Ya, orang Batak paling pelit loh Bu. Ngasih apapun. Saya ini kebetulan lagi wilayah pelayanannya ke wilayah Sumatera. Waktu saya ditempatkan di wilayah Sumatera, saya bilang, aduh Tuhan, orang Sumatera itu kaya tapi orangnya pelit-pelit. Sorry ya, orang Batak memang nyata kan. Karena terlalu banyak permintaan, arisan, ya ini adat, itulah begitu. Jadi berhitung tentunya ya. Tetapi waktu saya masuk di Sumatera, saya hanya bilang, Tuhan, aku kepingin menyampaikan sesuatu kepada orang Sumatera supaya mereka jangan medit-medit. Ya, karena apa? Buat adat aja bisa ngutang Bu, puluhan juta, ratusan juta, dia berani. Tapi memberi kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, nanti dulu. Kita rugi nanti. Ya, seperti itu. Tapi waktu saya sampaikan kepada mereka, jangan pelit. Mari belajar memberi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Jangan lu kasih hanya sama saudaramu aja, itu mah bukan kasih. Seperti itu. Amin. Akhirnya mereka saya lihat dan mereka membuktikan, mereka memberi, mereka diberkati Tuhan. Amin. Seperti itu ya. Apalagi tadi ada apa tuh tadi? Yayasan apa tadi? Pondok ya Taruna. Nih anak-anak kita ya sedang menggalang dana untuk itu. Nanti tanggal 14 ya, 14 Desember mereka didatangkan kemari merayakan Natal bersama. Merinding nih jadinya sama anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita, cucu kita ada di situ. Mari kita merogoh kantong kita. Kasih. Bawa Indomie kah 1 kardus, 3 kardus, bawa minyak goreng kah 10 pack, atau uangnya lebih cepat. Ya. Lihatlah apa yang akan kita buat ya. Jangan berhitung. Hitungan Tuhan itu 1 tambah 1 sejuta. Betul? Bukan 2. Ya. Hitungan Tuhan beda sama hitungan kita. Hitungan manusia 1 tambah 1 2. Kalau Tuhan 1 tambah 1 sejuta. Hah? Ya. Luar biasa kan? Beda kan? Nah, jadi pakailah hitungannya, matematikanya Tuhan Yesus. Amin. Kita bantu anak-anak itu. Anak-anak ini kan minta uangnya dari kita kan. Opung, mak, cek, apa minta mau itu katanya ada datang ini. Kan kita juga yang mengeluarkan. Ya kan? Jadi jangan ngasihnya yang kecil-kecil, yang agak merah-merah, yang biru-biru begitu. Ya, amin. Kita bantu anak-anak sekolah minggu untuk melakukan ini. Saya pikir ini luar biasa. Mereka bisa mendatangkan ya orang yayasan itu anak-anak mungkin nggak punya orang tua, mungkin bagaimana saya nggak tahu keadaan yayasan itu, tetapi mau didatangkan ke tempat kita. Ya kita dukung ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya. Oke. Lalu saya nggak ada loh pesan sponsor, nggak tahu saya ngomong loh ya, karena saya lihat tadi saya tidak ada pesan sponsor ya. Oke. Lalu dikatakan kita ini harus mengembangkan karakter. Kalau kita mengembangkan karakter kita yang tadi Galatia yang 9 buah Roh Kudus itu ya, tentu ya menghasilkan ketetapan. Ketetapannya apa? Kalau kita nggak pernah bohong, sampai kapanpun tetap nggak pernah bohong. Kecuali mungkin ya ada gosokan-gosokan, ayo. Tapi dia karena sudah punya ketetapan karakternya begitu, dia tidak akan mau. Itu ya. Jadi karakter itu terus-menerus diperbaharui ya. Lalu dikatakan lagi di sini, memuji Tuhan dan mengucap syukur ini sama dengan menghasilkan damai sejahtera. Artinya di sini kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 15.
Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Terus menerus kita menaikkan syukur dari bibir kita kepada Tuhan. Situasi baik atau tidak baik, selalu bersyukur. Amin. Jangan kita kalau aman-aman aja mah gampang bersyukur. Coba kalau dalam penderitaan, Tuhan nggak tolong saya, sudahlah, gak usahlah syukur-syukuran lah, udah cukup. Ya, tapi apa? Tuhan mengajar kita harus selalu terus menerus dikatakan. Ya, dikatakan apa? Mempersembahkan persembahan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, setiap hari. Setiap hari hidup ini kita tidak tahu ya seperti apa. Jadi harus setiap hari membawa korban syukur kepada Tuhan, baik atau tidak baik situasinya. Lalu dikatakan lagi apa? Tinggal dalam persekutuan Kristen, artinya tinggal di satu komunitas. Tadi disinggung ya, kebetulan saya juga petugasnya ini, petugas cool campaign. Tiap minggu ya, ayo yang belum cool, tadi dia angkat tangan. Sengaja ditanya, mana yang sudah yang ditanya. Jadi kelihatan yang belum cool. Tadi cukup banyak juga, nanti kita bisa jaring ya Kak Desi ya. Tenang aja. Jadi mari kita bergabung di cool ya. Bulan ini gereja kita sedang cool campaign ya, kampanye cool gitulah ya. Kita bahasa Inggris nggak ngerti cool apa sih ya kan? Kampanye cool. Jadi bukan kampanye pilkada, cool. Supaya apa? Semua terhisap di cool. Kita bayangkan loh, cool kita cuma 11 dibandingkan jemaat yang ada. Saya pikir ya mungkin 60% sudah masuk di cool, tapi lebih banyak lagi lebih baik. Ibu Gembala kemarin menyinggung ya tentang cool. Bagaimana kita hidup di dalam komunitas. Saya mau kasih contoh. Pernah ada di komunitas saya ya seperti itu. Saya nyuruh dia berdoa. Dia diam aja, kita udah tutup mata semua. Kok ini gak bunyi-bunyi ya? Kenapa ini orang? Saya pikir gitu. Saya lihat, saya colek doa. Diam baik. Ya udah amin saya bilang. Minggu depannya lagi. Terus saya penasaran dengan ibu ini. Saya suruh lagi dia. Kali ini dia bersuara. Suaranya Bapak. Lama, terima kasih, lama banget gitu. Waduh, udahlah. Saya berpikir gini, orang ini berarti tidak pernah berdoa. Lalu saya pegang aja dia punya pundak. Pikir saya mau mentransferkan spiritnya supaya doanya lancar. Begitu kita tumpangkan tangan, lancarnya luar biasa. Haleluya, haralah basyak. Bahasa roh dia. Luar biasa. Suaminya langsung bersaksi di gereja, dikatakan begini. Saya mendengarkan suara Mas dari istri saya. Bertahun-tahun kami menikah tidak pernah berdoa. Tapi kali ini dia berdoa luar biasa. Saya sampai bilang, nah ini artinya kita itu di cool itu banyak belajar. Bukan berdoa aja ya. Bagaimana kita melihat keadaan-keadaan situasi-situasi anggota cool. Ada mungkin nggak punya beras. Kan nggak bisa kita bilang, Bu, nggak punya beras ya? Beli. Nggak bisa. Antar aja ke rumahnya 1 karung. Gitu kalau seorang murid yang sudah berbuah. Harus mengerti bagaimana dia melakukan. Nggak cukup berdoa, dia tahu berdoa. Amin. Jadi itu tadi dikatakan hati dan tangan kita diminta oleh Tuhan sebagai murid. Gak bisa kita ini kalau ada gerakan-gerakan, saya gak cocok. Gerakan apa? Kalau lo tahu mau membantu, bantu. Itu loh. Jangan gerak-gerak apa sih? Kalau gak ada gerakannya gimana? Gak jalan dong. Iya kan? Nah jadi jangan seperti itu kita. Kalau kita tahu harus membantu, kita bantu. Amin. Ya, lalu salah satu ya
Jadi saya minta kita bergabunglah dengan kuliah, nggak usah diminta-minta dari sini. Pasti tidak akan ada yang mau tunjuk tangan, Kak Anto, Kak Desi. Percaya sama saya, malu semua, ya kan? Siapa yang sudah cool? Kan nunjuk tuh tadi. Oh berarti kita tahu, oh ini nih. Nggak usah lagi, lebih baik saya mau cool gitu aja. Enak loh di cool itu, ya. Bener gak Kanto, Kak Desi? Ya percaya, saya coolnya WBI, ya. Jadi saya kuliah di WBI pun banyak juga hal-hal yang kita harus sama-sama topang di dalam wanita Tuhan, ya. Nah, salah satu alasan banyak orang percaya, ya, tidak menjalani kehidupan penuh sukacita adalah karena apa? Mereka tidak pernah berbuah dalam menuntun orang lain kepada Kristus. Tuh. Jadi jangan itu kerjaannya Bu Gem, Kak Anto, Ibu Inang, Ibu Ida, enggak. Semua kita harus punya peranan aktif. Ya. Kalau ada dekat-dekat kita tahu mereka susah dalam pergumulan, mari datangi, lihat mereka, doakan mereka. Kalau bisa ajak jalan-jalan ke mall, lihat-lihat doang. Kan nanti lama-lama lihat, kan kita lihat dong gerakan dia dong. Dia lihat ini, lihat itu. Saya sering begitu. Pengen Bu, yuk kita beli yuk. Ah gitu, ya. Jangan kita ajak ke mall, makan juga enggak, minum juga enggak. Banyak orang percaya tidak memiliki kepastian dan tidak mengherankan jika apa? Karakter mereka tetap tidak berubah sebagaimana dibuktikan oleh sedikitnya kasih terhadap saudara-saudari seiman. Jadi karakter ini nggak pernah berubah ya karena gitu-gitu aja, hitung-hitungan terus kerjanya. Ya nggak pernah. Aku pun bukan orang yang yakin ini hamba Tuhan. Kita hidup oleh iman kepada iman dan terus iman. Ya kan kadang-kadang kita hanya begini, mengalir, entah kemana pun mengalir. Kalau lu masuk di dalam aliran, lu nggak bisa berenang, hanyut. Ya kan? Saya kurang cocok kadang-kadang. Karena apa? Saya lihat mengalir aja Bu Mary. Ya mengalir, tapi lo kok susah terus? Ya kan? Mengalir itu, benar gak? Kalau air begitu deras, kan katanya masuk ke dalamnya. Ini mengalami hadirat Allah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Tetapi apa? Aliran-aliran yang dimasukin orang-orang kebanyakan dia nggak bisa masuk di dalam karena dia nggak bisa berenang, hanyutlah dia di bawah arus. Jadi kita ini memang harus terus melawan arus, ya terus melawan arus, itu namanya masuk di dalam aliran-aliran itu sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Amin. Jangan kita udah anak Tuhan, udah menerima Tuhan Yesus, sudah Bu, dah. Kok lu terus begitu ya? Nggak ke gereja, lagi off. Aduh, saya kemarin tadi ngomong sama Bu Gembala, Bu saya ketemu di jemaat di sini dia, ketemu saya kemarin di sana. Udah lama kamu nggak ke gereja, kenapa? Ya dong, kan saya tahu dia di sini. Lagi off. Lagi off. Awas lu, hati-hati bicara off, di offin Tuhan lu baru tahu. Betul kan? Off katanya. Ya elah ini orang. Tapi saya ketawa gitu ya. Saya tahu dia lagi berpindah ke sebelah. Dibilangnya sama saya off karena saya lihat dia baru keluar dari gereja sebelah. Ya ampun Tuhan, ini anak Tuhan loh yang bicara ya. Baru kemarin hari Minggu lagi nunggu anak-anak latihan, saya duduk di sana minum teh. Saya lihat dia. Saya tahu dia di sini. Ya, dan banyak bantuan kepada dia. Dia bilangnya off. Ya udahlah, jangan lama-lama off-nya ya, saya gituin aja. Ketawa dia, ya. Hari-hari ini, ya, gagal menghasilkan banyak buah dalam hal doa. Orang percaya akan dipenuhi dengan kehidupan yang penuh kecemasan, bukan kehidupan. Karena apa? Membangun kehidupannya itu tadi yang saya katakan, separoh-separoh, tanggung-tanggung. Saya dengan Kak Anto ini kan di Jaringan Doa Nasional. Kami berdoa terus gak ada henti-hentinya ya Kanto. Semua didoain. Tapi puji Tuhan hasilnya memang ada. Ya, amin.
Iya, nanti tanggal 25 kita doa ya Kanto ya. Doa untuk khusus pilkada. Ini sedang berdoa, minta kepada Tuhan, ini kepala-kepala daerah. Waduh, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati di dalamnya. Kita juga mesti berdoa untuk Bekasi supaya berubah sedikit Bekasi ini, ya. Bekasi ini jangan bolak-balik, belajar melulu di penjara. Heran saya nggak lulus-lulus. Hampir semua kepala daerah belajar terus di sana. Pulang makin parah. Jadi itulah perlu kita berdoa. Amin. Jangan bilang, udahlah negara ini begini-begini saja. Anda bilang begitu-begitu. Kalau menurut saya dengan Kanto tidak ada perubahan terjadi. Amin. Amin. Saya tadi lihat tuh Bapak Wakil Presiden. Wush, gagah benar dia ya. Upacara Hari Pahlawan. Saya bilang memang kalau sudah pakai jas, kita pun melihatnya hormat, gerak. Ya, bangga ya. Walaupun kita belum melihat, tapi kita tetap positif. Pasti Tuhan menolong negara kita. Amin. Iya. Oleh sebab itu dikatakan dampak tertinggi yang mengalami berkat itu dari kehidupan murid Kristus adalah Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Karena hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jika Anda belum menjadi murid Yesus, ya, maka biarlah firman-Nya sendiri yang menuntun Anda untuk menjadi murid-muridnya melalui Matius 28 ayat 18 sampai 19 sampai 20. Jadikanlah murid. Jadi apa? Jadikanlah murid, semua murid. Jadikanlah semua bangsa jadi murid. Baptislah mereka, itu ya, dan lain-lain. Jadi artinya biar nanti kalau kita masih mau main-main dengan kehidupan kita, kita tidak mau membangun karakter kita, kita tidak mau menginjil, kita tidak mau bersyukur, kita tidak mau berbagi, biar nanti firman ini yang akan menancap kepada kita lewat orang lain. Lewat apa? Everyone. Ya, sekarang ini di mana-mana orang sedang menginjil loh. Aku kemarin diinjili orang. Bu, kenalan. Ya, mari. Tapi saya udah tahu model-modelnya ini. Tapi yang nginjilin saya bukan orang Kristen. Udah tahu ya? Siapa? Kalau yang suka berdua hari Sabtu jalan. Sudah tahu kan? Udah tahu. Kanto siapa Kanto? Udah tahu kan? Aliran sesat itu loh. Ya, Pak. Mari masuk. Oh, aku nanti tunggu. Ayo mari. Dari mana hendak kemana mau apa ses? Orang Korea loh. Oh begini, hari Minggu itu kata sabda Tuhan, bukan adalah hari Tuhan. Begini, dia saya dengar. Saudara, saya bilang oke. Boleh saya bicara? Boleh. Saya bilang, lu yang sesat. Gak ada di firman Tuhan dia bilang, lu tobat. Harus mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia diam. Bu, kerjanya apa? Gak ada kerja. Jangan tanya-tanya kerjanya apa. Kerjanya menginjili Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Tahu? Saya bilang, langsung permisi. Dia lari. Saya lihat ke sebelah saya. Saya giniin sebelah saya. Kenapa? Sekarang ini penginjilan luar biasa loh. Bukan orang percaya aja. Orang-orang muda loh, remaja-remaja orang Korea lagi pintar bahasa Indonesia. Akhirnya dia bilang, jangan buru-buru minum dulu ya. Kita cerita-cerita. Akhirnya kami cerita-cerita. Dia terima Tuhan Yesus. Amin. Harus begitu, jangan takut ya. Ngomongin aja apa kek. Lu orang Korea begini-begini. Kita harus tahu negaranya begini, apalah gitu. Tapi kita sudah berdoa, Tuhan mesti sampai sama dia nanti ya. Tentang ini, Matius ini. Harus dia menerima amanat agung itu. Saya banyak begitu. Di rumah sakit pun, orang udah sekarat. Aduh, Tuhan gimana caranya? Kan kita udah susah ngomong sama orang begitu ya. Tetapi kan kita bisa berbisik-bisik di telinganya. Kalau saya udah dipanggil ke orang-orang begitu, aku gak pernah nolak. Ayo siap, langsung masuk. Gak bisa masuk, nanti suster
begini-begini. Kan kita bisa ngomong sama suster. Saya datang untuk berdoa, masuk. Mau agamanya nggak sama dengan saya nggak peduli. Langsung kita berbisik-bisik di telinganya. Nggak usah, Pak, apakah Bapak begini? Nggak usah, sampaikan saja. Ya, begitu sampaikan, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Bapak mulai hari ini harus percaya kepada Yesus Kristus supaya Bapak masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan Bapak memanggil-manggil ilah yang lain. Tidak ada pertolongan. Yang datang pertolongan hanya dari Yesus Kristus. Nangis. Berarti dia mendengar kita bicara kan? Jadi jangan takut ya. Kalau disuruh Bu Gembala, ayo itu udah sekarat, gak usah. Aku sampai dibilang orang tukang doain orang mati. Karena habis itu saya pulang udah meninggal. Puji Tuhan, udah ketemu Tuhan Yesus. Selesai. Ngapain takut kita? Itu kan urusan Tuhan. Kita hanya nyampaikan saja, betul? Ya, oleh sebab itu ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan kepadamu bahwa kami telah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, Engkau berkuasa. Biarlah kami Tuhan Yesus menyambut firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus Tuhan membangun karakter kami di dalam Engkau. Ajar kami terus berani Tuhan bersaksi tentang Engkau. Karena Engkau meminta kepada kami Tuhan iman percaya kami. Engkau meminta kepada tangan kami untuk melakukan sesuatu. Pada sore hari menjelang malam ini Tuhan, biar kebenaran-Mu yang memerdekakan kami semua. Terima kasih Tuhan, jadikan kami murid-Mu. Menjadi murid yang tetap setia kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersyukur katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, kita ayatnya mengatakan harus berbuah. Amin. Yang tidak berbuah akan dipotong ya. Kalau sudah dipotong diapain? Bakar. Nah, itu ya. Ingat itu terus ya. Untuk berbuah tidak perlu khotbah. Tidak perlu bikin penginjilan gede-gedean, tetapi dari setiap orang yang kita temui ini sudah masanya seperti itu. Jadi semua orang bisa. Everyone can reach everyone else. Amin. Siapa yang mau katakan amin lagi? Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan arahkan tangan kita kepada Ibu Mary
yang sudah menjadi berkat buat kita sore hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kembali Ibu Mary Manik beserta keluarga, suami, anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan, Engkau pakai terus kehidupannya Tuhan untuk menjaring banyak jiwa-jiwa di luar sana. Di jaringan doa dimanapun dia berada, Engkau jadikan dia berkat. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, berkat apapun yang diperlukan Tuhan akan penuhi. Berikan hikmat yang lebih lagi untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita bawa pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dalam kehidupan kami semua, dan tetap berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.